dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Lebaran tak lama lagi akan segera tiba. Saat sedang stay home seperti ini, ada baiknya kita membuat kue lebaran kita di rumah untuk dinikmati bersama dengan anggota keluarga pada saat kita sedang lebaran nanti ya. Jika sahabat tidak memiliki peralatan seperti oven untuk memanggang kue, gak perlu khawatir ya sahabat. Kita bisa memanfaatkan alat-alat dapur yang lain ya, seperti teflon, panci, atau wajan. Di sini Wangi Pandan membagikan resep dan cara memanggang kue tanpa menggunakan oven. Cukup menggunakan teflon saja. Namanya kue kering Black Forest atau Black Forest cookies ya. Teksturnya lumer dan rasanya itu gak kalah dengan kue-kue kering yang lain ya sahabat. Walaupun dipanggang menggunakan teflon, kue ini tidak akan bleber ya, tetap utuh dan cantik seperti ini. Bahan-bahan yang digunakan juga sederhana dan mudah didapat. Black Forest cookies ini merupakan salah satu jenis cookies yang paling mudah pembuatannya dan anti gagal. Jadi sahabat jangan khawatir ya, resep ini merupakan request dari sahabat Wangi Pandan Cooking yang bernama Mbak Mega Primayani yang tinggal di Singaraja, Bali. Terima kasih ya Mbak requestnya. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya atau di kolom description di bawah. Siapkan 25 gram tepung terigu serbaguna, kemudian 8 sendok makan gula halus, 1,5 sendok makan tepung maizena, 1 kuning telur, 11 sendok makan mentega atau margarin atau butter, sama saja ya sahabat, bisa digunakan semuanya. Kemudian 1,5 sendok makan coklat bubuk, dan di sini ada pewarna hitam. Namun ini hanya opsional saja ya sahabat, bisa digunakan bisa juga tidak, hanya untuk memberi warna lebih gelap ya. Sedangkan untuk bahan pelengkapnya siapkan 8 buah ceri. Jika ada saja ya sahabat, jika tidak ada lewati saja. Kemudian meses sebanyak 4 sendok makan. Bisa menggunakan yang hanya berwarna coklat saja ya. Lalu choco chips gunakan secukupnya saja, sekitar 2 sendok makan ya. Namun jika menggunakan meses saja juga bisa ya sahabat. Kemudian coklat batang untuk dilelehkan. Di sini Wangi Pandan menggunakan 2 warna ya. Jika menggunakan salah satu saja juga bisa loh sahabat. Pertama-tama tuang mentega atau margarin ke dalam sebuah wadah dan tambahkan gula halusnya. Gula halusnya harus kita ayak ya sahabat, karena gula halus ini sering bergerindil. Nah seperti ini ya, kita haluskan terlebih dahulu kemudian kita ayak. Setelah itu kocok menggunakan whisker atau bisa juga menggunakan garpu ya sahabat. Namun jika menggunakan garpu, letakkan di dalam piring ya untuk memudahkan. Kocok hingga berwarna agak putih atau pucat seperti ini ya. Kemudian tambahkan tepung terigu
separuhnya terlebih dahulu ya sahabat, atau sebagian. Lalu kita ayak. Aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan coklat bubuk dan tepung maizenanya ya. Kemudian tambahkan lagi sisa dari tepung terigunya tadi. Setelah itu aduk-aduk dan tambahkan kuning telur yang telah kita kocok lepas terlebih dahulu ya sahabat. Untuk kuning telurnya ini kita tuangkan terakhir seperti ini untuk menghindari kuenya bleber pada saat kita panggang menggunakan teflon ya sahabat. Kemudian tambahkan pewarna hitam jika ada. Di sini pewarna hitam fungsinya untuk memberi warna yang lebih gelap ya sahabat pada cookies ini. Kemudian uleni adonan menggunakan sarung tangan plastik ya jika ada. Jika tidak ada, cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih ya. Kemudian uleni adonan hingga tercampur rata dan menjadi adonan yang bisa dibentuk. Sahabat, jika tidak ada sarung tangan tidak apa-apa ya, asalkan tangan kita telah kita cuci dengan bersih. Zaman dahulu, nenek kita juga tidak menggunakan sarung tangan ya pada saat membuat kue. Jika kuenya dipanggang, kumannya juga mati ya sahabat. Nah, seperti ini ya, bisa dibentuk seperti ini. Kemudian siapkan nampan dan selembar plastik bersih atau plastik yang masih baru ya. Kemudian kita buka seperti ini atau kita gunting terbuka seperti ini ya. Kemudian tuang adonan dan kita tutup kembali. Kemudian giling menggunakan roller pin seperti ini ya sahabat. Jika tidak ada, gunakan saja gelas yang permukaannya rata seperti ini ya. Jangan yang berukir ya. Kemudian giling adonan ini hingga permukaannya benar-benar rata. Untuk ketebalannya sekitar setengah senti sampai 1 senti saja ya. Jangan terlalu tebal. Karena kue ini setelah dipanggang akan mengembang ya sahabat, naik ke atas. Lalu buka penutup plastik dan kemudian kita potong. Memotongnya bisa menggunakan pisau pizza seperti ini atau pisau adonan, atau juga pisau biasa seperti ini juga bisa ya sahabat, sama saja. Kemudian potong adonan sesuai dengan selera saja ya untuk bentuk dan besarnya. Di sini Wangi Pandan memotongnya berbentuk kotak. Bisa juga dipotong berbentuk persegi panjang ya. Nah, seperti ini ya sahabat. Berbentuk kotak. Sedangkan ketebalannya seperti ini ya. Kurang lebih setengah sampai 1 cm saja. Karena akan mengembang pada saat dipanggang nanti. Jangan terlalu tebal ya sahabat, agar cookiesnya dapat cepat matang dan matang merata hingga ke dalam. Kemudian siapkan saringan dalaman dari panci pengukus ya, seperti ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Olesi permukaannya dengan sedikit saja mentega. Jangan terlalu banyak ya sahabat, jika terlalu banyak maka cookiesnya akan berminyak setelah matang ya. Jadi tipis-tipis saja ya seperti ini. Kemudian tata cookies ini. Diberi jarak ya sahabat, jangan terlalu rapat. Karena cookiesnya akan mengembang ya setelah kita oven atau kita panggang. Nah seperti ini ya. Kemudian panaskan teflon selama 1 menit. Menggunakan api ukuran sedang ya sambil ditutup. Setelah teflonnya panas, baru masukkan saringan ini ya ke dalamnya. Kemudian tutup dan panggang menggunakan api yang kecil ya sahabat. Jangan api sedang. Selama 15 menit saja. Sambil menunggu kuenya dipanggang, kita membentuk kembali ya adonan yang selanjutnya.
Tuang adonan kembali dan giling hingga permukaannya rata. Di sini wangi pandan menggunakan bentuk yang berbeda ya sahabat. Jika yang pertama tadi berbentuk kotak, yang kedua wangi pandan menggunakan pencetak atau cetakan kue kering seperti ini ya, berbentuk bunga. Jika tidak ada, sahabat dapat menggunakan pisau saja ya, dibentuk segitiga atau dibentuk wajik. Untuk variasi saja ya. Nah, kemudian pindahkan kembali ke dalam piring. Sedangkan cookies yang telah kita panggang tadi, kita lihat ya sahabat, di sini setelah 5 menit, cookiesnya mulai naik ke atas dan mengembang. Namun tidak bleber ya sahabat. Nah, ini setelah 10 menit, tampilannya semakin mengembang dan naik ke atas. Tidak bleber ke samping karena kuning telurnya kita campurkan di saat terakhir ya. Nah, ini setelah 15 menit ya sahabat. Setelah 15 menit ini, tingkatkan api kompornya menjadi sedang ya. Jadi lebih panas ya. Dan panggang selama 10 menit kurang lebih ya. Setelah 10 menit kita buka. Jadi totalnya 25 menit ya sahabat memanggangnya. Dan dapat dilihat bagian baliknya ya. Jika telah berwarna kecoklatan atau agak kecoklatan seperti ini, cookiesnya telah matang ya. Dan bisa untuk ditiriskan. Kemudian lanjutkan dengan memanggang sisanya ya. Lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Gunakan api kecil terlebih dahulu selama 15 menit dan 10 menit dengan api sedang. Dan hasilnya seperti ini ya sahabat. Cookiesnya itu sama sekali tidak bleber dan cantik ya. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk mengembangkan channel ini ya dengan cara subscribe. Karena ada beberapa pemirsa yang lupa loh untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, bantu Wangi Pandan ya. Subscribe itu gratis selama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Lelehkan coklat dengan cara ditim seperti ini ya. Dan tambahkan sedikit mentega agar lebih cair. Setelah bahan-bahannya siap untuk kita hias ya sahabat. Oleskan separuh saja dari permukaan kue menggunakan coklat. Kemudian taburi menggunakan meses. Dan beri pemanis berupa buah ceri jika ada saja. Jika tidak ada, buah cerinya lewati saja ya. Kemudian bentuk dengan hiasan yang lain ya sahabat, sesuai dengan kreativitas sahabat saja. Di sini Wangi Pandan membentuknya seperti ini. Lanjutkan hingga seluruh kue ini telah selesai kita hias ya. Dan hasilnya seperti ini. Cantik ya sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.